Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai Pancayatnya. Perkenalkan, nama saya Nimade Chandra Meta Pratiwi dengan NIM 21110110069 dengan nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Agustina dengan NIM 21110111125 nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nugusti Ayundi Paramesti dengan NIM 21110111150 dengan absen 33. Perkenalkan, nama saya Niluh Madari Suaryani dengan NIM 21110111159 nomor absen 38. Adapun jenis-jenis yatnya, yang pertama adalah Dewa Yatnya, di mana yatnya ini merupakan persembahan suci atau korban suci yang kita haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pelaksanaan Dewa Yatnya dalam kegiatan sehari-hari yaitu adalah melaksanakan puja Trisangga. Dan contoh pelaksanaan Dewa Yatnya dalam hari-hari tertentu itu adalah melaksanakan kegiatan sembahyang pada saat piodalan di pura-pura. Yang kedua adalah Resiyatnya. Resiyatnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Mengapa sih yatnya ini dilaksanakan? Karena para resi itu sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap harinya. Yang ketiga ada Pitrayatnya. Korban suci jenis ini merupakan bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur yang telah berjasa ketika semasih hidup dalam melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua atau leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Yang keempat adalah Manusayatnya. Untuk upacara Manusayatnya, agama Hindu mengajarkan agar dilakukan dari sejak dalam kandungan seorang ibu. Dan yang terakhir adalah Butayatnya. Butayatnya itu merupakan korban suci yang tulus ikhlas yang kita haturkan kepada para bawahan atau yang sering disebut dengan para buta. Butayatnya ini memiliki sifat yang negatif atau sering mengganggu. Adapun tujuan dari Butayatnya ini sendiri adalah untuk membayarkan hutang kita ke hadapan para buta atau alam semesta ini. Contoh dari pelaksanaan Butayatnya itu sendiri adalah dengan menghaturkan segahan pada setiap rainan klion atau kajeng klion, tilem dan purnama, serta menghaturkan pelaksanaan mecaru. Bentuk pelaksanaan yatnya dalam berbagai bentuk yatnya dan nilai-nilai simbolisnya ditemukan dalam Begawat Gita bab 4 pasal 23 sampai 30 yang terdiri dari Widiyatnya, Druyatnya, Jenanayatnya dan Tapayatnya. Widiyatnya adalah bentuk pelaksanaan yatnya yang berlatar belakang pada kehidupan manusia yang punya hutang, yang sering disebut dengan rena, yang terdiri dari Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Dewa Rena adalah hutang manusia kepada Sang Hyang Widi. Yang kedua yaitu Resi Rena adalah hutang manusia kepada para resi. Dan yang terakhir adalah Pitra Rena, hutang manusia kepada para leluhur. Druyatnya adalah pengorbanan yang diberikan dalam bentuk materi. Kesehariannya sering disebut dengan dana punya. Jenanayatnya adalah bentuk yatnya yang dilakukan dalam kegiatan ngajar. Begawat Gita 7 membedakan antara Vijnana dan Jnana. Vijnana adalah pengetahuan berdasarkan kecerdasan dan kepintaran, sedangkan Jnana adalah pengetahuan tentang ketuhanan. Tapayatnya adalah pengorbanan yang tertinggi nilainya karena tujuh pada pengendalian diri masing-masing. Berikutnya ada syarat-syarat yatnya. Dalam melakukan suatu pengorbanan suci atau yatnya, perlu kita perhatikan syarat-syarat dalam melaksanakannya. Adapun beberapa syarat dalam melaksanakan yatnya, yang pertama itu adalah sastra. Sastra berarti yatnya harus berlandaskan atas ajaran Weda, di mana Weda sendiri adalah kitab suci dari umat Hindu. Syarat yatnya yang kedua ada srada. Srada berarti keyakinan.
Saat kita melakukan upacara suci yatnya, kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pegang, dan apa yang kita pahami akan hal tersebut. Yang ketiga ada lascarya. Lascarya berarti yatnya yang kita lakukan harus berdasarkan keikhlasan, karena dasar yatnya yang paling utama adalah ikhlas. Syarat keempat dari yatnya yaitu mantra, puja, dan kita, di mana suatu upacara yatnya harus dipimpin oleh seorang pandita ataupun pinandita yang melakukan nada-nada suci atau mantra-mantra yang dapat memimpin yatnya. Sedangkan untuk syarat yang kelima yaitu daksina, di mana saat serangkaian upacara yatnya selesai, kita wajib memberikan dana kepada pandita ataupun pinandita yang memimpin upacara. Syarat yang keenam yaitu nasmuta, di mana suatu upacara yatnya tidak untuk pamer. Jadi yang memiliki upacara tersebut melakukan yatnya atas dasar tulus ikhlas dan tidak bertujuan untuk pamer ke harta, kekayaan maupun status sosial. Syarat yang terakhir yaitu anasewanam. Anasewanam berarti setelah serangkaian upacara suci yatnya telah dilaksanakan, sudah kewajiban kita sebagai yang melaksanakan yatnya atau sebagai tuan rumah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa boga sematra atau makan bersama. Kualitas yatnya. Kualitas yatnya ada 3. Yang pertama ada satwika, rajasika, dan tamasika. Satwika memiliki syarat. Yang pertama, yatnya berdasarkan sastra. Yang kedua, yatnya didasari keikhlasan. Dan yang ketiga, yatnya juga sebaiknya menghadiri suara genta, gong, maupun dharma gita. Yang kedua itu ada rajasika. Rajasika yaitu yatnya yang dilakukan dengan penuh harapan dan hasilnya akan dipamerkan. Yang terakhir ada tamasika. Tamasika yaitu yatnya yang dilakukan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, tanpa mantra, tanpa kidung suci, tanpa daksina, dan tanpa didasari kepercayaan. Tingkatan yatnya ada 3. Yang pertama ada kanista, yang kedua madhyama, dan yang ketiga utama. Kanista yaitu yatnya yang dilakukan dengan sarana yang sederhana. Madhyama yaitu yatnya yang dilakukan dengan sarana yang menengah, tetapi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir utama, yaitu yatnya yang dilakukan dengan sarana yang besar, lengkap, dan megah. Biasanya ini dilakukan oleh para pejabat, raja, maupun mereka yang mampu sesuai dengan perekonomian. Sekian dari kelompok kami tutup dengan para mersanti. Om Santi 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 Om.